Tahukah kamu bahwa jutaan orang lanjut usia mengalami nyeri lutut terus-menerus dan menganggapnya sebagai hal yang normal? Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa ada obat alami, sederhana, dan gratis yang kemungkinan besar sudah ada di dapurmu dan setiap hari kamu buang ke tempat sampah, kulit telur. Bisakah kamu bayangkan bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa membantu meredakan rasa sakit itu? Alasannya adalah karena kulit telur mengandung kalsium dan mineral penting yang memperkuat persendian, terutama lutut. Di beberapa negara, kulit telur dikeringkan dan ditumbuk halus untuk dicampurkan ke dalam makanan, memanfaatkan manfaatnya. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari kulit telur ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bubuk kulit telur dapat meningkatkan kepadatan tulang dan memperbaiki kesehatan sendi. Itulah sebabnya, ketika ibuku, yang nyaris tidak bisa berjalan karena nyeri lutut, mulai mengonsumsinya setiap hari, hasilnya sangat mengejutkan. Aku akan menceritakan lebih detail. Ibuku memasukkan bubuk kulit telur ke dalam makanannya tanpa berharap apapun. Tapi disinilah titik baliknya. 3 minggu kemudian, tubuhnya menunjukkan perubahan yang tak terbantahkan. Lututnya berhenti berbunyi saat bergerak, ia kembali stabil saat berjalan, dan sebagai efek domino, ia kembali menikmati hobinya berkebun setelah 10 tahun berhenti. Bagaimana mungkin sesuatu yang terlihat sepele bisa mengubah kualitas hidup begitu drastis? Kuncinya adalah, mineral ini tidak hanya membangun ulang tulang. Perhatikan baik-baik. Kulit telur juga membantu memineralisasi ulang enamel gigi, menguatkan kuku yang rapuh, dan mengoptimalkan transmisi saraf. Dan ini sangat penting, kamu tidak perlu membeli suplemen. Cukup ubah kulit telur itu menjadi bubuk yang aman melalui proses sederhana yang bisa dilakukan siapa saja di dapur. Fakta menarik, di komunitas kuno di Eropa dan Asia, para wanita menyimpan bubuk kulit telur sebagai harta keluarga. Mengapa kita, dengan segala teknologi modern kita, justru melupakan sumber daya berharga ini? Biar aku gambarkan lebih jelas, setiap kulit telur yang kamu buang, setara dengan 800 hingga 1,000 mg kalsium, yang dapat diserap tubuh dan itu berakhir di tempat pembuangan sampah. Dalam video ini, aku akan menunjukkan cara menyiapkan dan mengonsumsi kulit telur dengan aman. Selain itu, aku juga akan membagikan resep spesial dengan pisang dan apel yang tidak hanya memperkuat lutut, tetapi juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tonton sampai akhir dan temukan bagaimana sesuatu yang selalu ada di sekitarmu bisa mengubah kesehatanmu. Mari kita mulai. Mengubah kulit telur menjadi sekutu untuk kesehatan sendi, bukanlah sihir, itu adalah ilmu yang diterapkan. Jika kamu berpikir kulit telur hanya bermanfaat untuk tulang, bersiaplah untuk perubahan besar. Bubuk ini bisa menjadi penyelamat bagi lututmu yang sudah aus. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah demi langkah, karena satu kesalahan dalam proses ini bisa memperburuk peradangan, bukan meredakannya. Fase 1. Ritual pemurnian. Mencuci kulit telur dengan sabun? Ya, tapi bukan sembarang sabun. Gunakan sabun yang aman untuk makanan dan gosok setiap sentimeter permukaannya di bawah air panas. Kenapa harus ketat itu? Karena sendi yang lemah adalah magnet bagi infeksi. Jika masih ada sisa kuning telur, bakteri akan menjajah bubuknya dan langsung menuju ke lututmu. Peringatan merah. Merebus bukan pilihan, itu adalah tamengmu. Rebus selama 10 menit penuh, karena proses mendidih ini menghancurkan hingga 99% patogen. Tahukah kamu, toksin dari bakteri dapat memperparah artritis. Langkah ini adalah garis pertahanan pertamamu. Pengeringan yang menentukan keberhasilan, kamu harus memanggang kulit telur di suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Disinilah bagian terpenting terjadi. Dehidrasi total, mencegah pertumbuhan jamur, yang jika dikonsumsi, dapat merusak tulang rawan. Jangan remehkan detail ini. Fase 2. Transformasi strategis. Hancurkan hingga menjadi bubuk mikroskopis. Kenapa harus sedetail itu? Partikel yang terlalu kasar bisa mengiritasi usus, dan jika sistem pencernaanmu sedang meradang, tubuh tidak akan menyerap kolagen alami dari kulit telur. Gunakan penggiling kopi. Inilah rahasia para fisioterapis. Penyimpanan anti kontaminasi. Gunakan stoples kaca berwarna amber yang mampu menghalangi cahaya agar mineral tidak teroksidasi, dan tambahkan 1 kantong kecil silika di dalamnya. Apa alasannya? Kelembapan yang tersisa bisa menonaktifkan protein regeneratif dalam kulit telur. Sebelum kita lanjut, aku ingin tahu pengalamanmu.
Apakah kamu termasuk yang langsung membuang kulit telur? Atau mungkin kamu punya cara lain untuk memanfaatkannya? Tulis di komentar, aku akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Manfaat khusus untuk lutut. Pertama, regenerasi tulang rawan secara cepat. Bubuk kulit telur mengandung sulfat kondroitin alami, senyawa yang juga digunakan dalam suplemen untuk sendi. Dalam sebuah studi, sekelompok pasien dengan osteoartritis yang mengonsumsinya setiap hari mengalami penurunan nyeri sebesar 40% dalam waktu 8 minggu. Kedua, pelumasan anti-gesekan. Kandungan asam hyaluronat organik yang tinggi meningkatkan viskositas cairan sinovial. Dengan kata lain, lututmu akan berhenti berbunyi seperti engsel yang berkarat. Ketiga, anti-inflamasi darurat. Mineral alkali menetralkan asam urat yang mengikis sendi. Trik profesional, campurkan dengan jus nanas, karena bromelain di dalamnya memperkuat efeknya. Keempat, perisai terhadap osteoporosis lokal. Kalsium biodisponible dari bubuk ini tersimpan secara selektif di area yang mengalami keausan paling besar. Sebuah testimoni nyata, seorang pelari maraton berhasil meregenerasi meniskus yang rusak tanpa operasi. Mungkin kamu bertanya, berapa banyak yang harus dikonsumsi? 1/4 sendok teh saat perut kosong dan 1/4 sendok teh lagi sebelum berolahraga. Mengapa 2 kali? Agar kadar mineral tetap stabil selama aktivitas fisik. Namun, ini dia kombinasi eksplosif. Campurkan bubuk kulit telur dengan kaldu tulang yang kaya akan kolagen dan kunyit. Hasilnya, efek sinergis 3 kali lipat. Tahukah kamu bahwa kulit telur dari ayam kampung mengandung 30% lebih banyak mineral? Lututmu pantas mendapatkan revolusi ini. Setiap kulit telur yang kamu daur ulang adalah satu langkah lebih dekat menuju masa depan tanpa pincang. Apakah kamu siap untuk berubah? Satu hal yang belum aku sebutkan, video ini terbagi dalam beberapa bab agar kamu bisa menavigasinya dengan mudah. Daftarnya ada di deskripsi. Berapa banyak kalsium yang kamu butuhkan untuk melindungi lutut dan mencegah masalah seperti artrosis, osteoporosis, dan fibromialgia? Saat kita berbicara tentang menjaga kesehatan lutut, kalsium memainkan peran yang sangat penting. Namun, ini bukan hanya soal mencegah patah tulang atau kelemahan tulang. Asupan kalsium yang cukup bersama dengan nutrisi lain sangat penting. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kalsium begitu penting untuk lututmu? Lutut terdiri dari tulang dan tulang rawan yang membutuhkan kalsium untuk menjaga kepadatan dan kekuatannya. Jika kamu tidak mengonsumsi cukup kalsium, struktur tulang bisa melemah, yang meningkatkan risiko nyeri, peradangan, dan masalah seperti artritis. Itulah sebabnya, menyesuaikan jumlah kalsium sesuai usia sangat penting untuk menjaga mobilitas dan mencegah keausan dini. Berikut ini adalah kebutuhan kalsium berdasarkan tahap kehidupan. Anak-anak usia 10 hingga 13 tahun membutuhkan sekitar 1,000 mg per hari. Pada tahap ini, tubuh membentuk tulang dengan cepat, termasuk tulang lutut, yang membutuhkan pasokan nutrisi yang cukup agar berkembang dengan baik. Wanita yang mengalami menopause membutuhkan hingga 1,400 mg per hari. Ini karena penurunan hormon estrogen mempercepat kehilangan massa tulang, membuat lutut lebih rentan terhadap cedera dan keausan. Ibu hamil dan menyusui dapat membutuhkan hingga 2,000 mg per hari. Karena kalsium sangat penting untuk perkembangan bayi dan untuk menjaga kekuatan tulang ibu, terutama pada sendi penopang berat seperti lutut. Tahukah kamu bahwa 1 sendok teh bubuk kulit telur mengandung sekitar 800 mg kalsium? Ini bisa menjadi pelengkap alami untuk dietmu, namun penting untuk tidak berlebihan atau menganggapnya sebagai obat ajaib. Mengonsumsi kalsium secara berlebihan tidak menjamin hasil yang lebih baik dan bahkan bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan kalsium secara seimbang dalam pola makan harianmu dengan mendistribusikan asupan sepanjang hari untuk meningkatkan penyerapan dan menghindari ketidaknyamanan. Selain itu, jangan pernah menggantikan anjuran medis dengan suplemen atas inisiatif sendiri, terutama jika kamu sedang menjalani pengobatan. Kalsium membantu mencegah dan mengelola penyakit umum yang memengaruhi sendi, seperti artrosis, osteoporosis, dan fibromialgia. Artrosis dan kalsium, hubungan yang penting. Artrosis adalah penyakit degeneratif yang mempengaruhi tulang rawan di persendian, termasuk lutut, menyebabkan nyeri, peradangan, dan kesulitan bergerak. Bagi mereka yang mengalaminya,
Menjaga asupan kalsium yang cukup sekitar 1,200 mg per hari dan vitamin D sekitar 800 IU sangatlah penting, karena nutrisi ini merupakan komponen struktural dari tulang rawan dan membantu menjaga elastisitasnya. Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa suplemen seperti glukosamin dan sulfat kondroitin dapat meningkatkan fungsi sendi dan mengurangi gejala artrosis pada lutut, dengan bertindak sebagai pelindung tulang rawan. Pola makan yang kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan E juga sangat penting, karena melindungi tulang rawan dari kerusakan akibat peradangan dan mendukung produksi kolagen, yang merupakan komponen penting untuk kesehatan sendi. Osteoporosis, musuh diam-diam bagi lutut. Osteoporosis melemahkan tulang dan dapat langsung mempengaruhi stabilitas serta fungsi lutut. Ketika tulang kehilangan kepadatannya, sendi menjadi lebih rentan terhadap cedera dan patah tulang, yang dapat membatasi mobilitas dan meningkatkan rasa sakit. Untuk mencegah dan mengatasinya, penting untuk mengonsumsi kalsium dan vitamin D dalam jumlah yang disarankan, membagi asupannya sepanjang hari, dan menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan tulang seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan. Fibromialgia dan nyeri lutut. Apa hubungannya dengan kalsium? Meskipun fibromialgia adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri otot menyeluruh dan kelelahan, banyak orang dengan kondisi ini juga mengalami ketidaknyamanan di lutut. Meskipun kalsium bukan pengobatan langsung untuk fibromialgia, menjaga kekuatan tulang dan sendi dapat membantu mengurangi sensitivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pola makan seimbang yang mencakup kalsium, vitamin D, dan magnesium dapat membantu meredakan beberapa gejala yang berkaitan dengan nyeri sendi dan otot. Mengonsumsi kalsium saja tidak cukup. Sangat penting untuk mengiringinya dengan kebiasaan sehat guna melindungi lutut dan mencegah perkembangan penyakit sendi. Olahraga ringan secara rutin, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda, menguatkan otot-otot di sekitar lutut tanpa memberi beban berlebih pada sendi, membantu menjaga kesehatan tulang rawan dan mengurangi rasa sakit. Menjaga berat badan ideal juga sangat penting. Kelebihan berat badan meningkatkan tekanan pada lutut, mempercepat keausan tulang rawan dan meningkatkan risiko artrosis. Konsumsilah pola makan yang kaya antioksidan dan lemak sehat, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan ikan berlemak yang kaya omega 3, karena membantu melawan peradangan dan melindungi sendi. Tambahkan suplemen alami ke dalam rutinitasmu. Selain kalsium, kolagen terhidrolisis serta suplemen seperti glukosamin dan kondroitin dapat menjadi sekutu dalam memperlambat keausan tulang rawan. Konsumsi vitamin D dan berjemur di bawah sinar matahari. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium yang optimal dan agar dapat tersimpan dalam tulang dan tulang rawan. Berjemur setiap hari dan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D sangat disarankan. Setiap orang itu unik, jadi sebelum memulai suplemen atau mengubah pola makan, terutama jika kamu memiliki kondisi seperti artrosis, osteoporosis, atau fibromialgia, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis profesional. Dengan begitu, kamu dapat menghindari efek samping atau interaksi obat dan memastikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan lututmu. Mengetahui dan mencukupi jumlah kalsium serta nutrisi lainnya tidak hanya memperkuat tulang, tetapi juga merupakan strategi efektif untuk mencegah dan mengelola penyakit yang secara langsung memengaruhi kesehatan lututmu. Dengan cara ini, kamu dapat menjaga mobilitas, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Sebelum kita lanjut, aku ingin bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau begitu, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Mari kita lanjutkan. Aku akan membagikan sebuah trik yang sangat unik dan bisa sepenuhnya mengubah cara kamu menikmati kopi, terutama jika kamu biasa meminumnya saat perut kosong. Jangan sampai dilewatkan, karena ini bisa membuat perbedaan besar dalam rutinitas pagimu. Bagi banyak orang, kopi adalah hal yang hampir sakral, ritual harian yang menandai awal hari, jeda sempurna di antara aktivitas, atau sekadar kenikmatan pribadi. Namun, jika kamu termasuk yang meminumnya saat perut kosong, kemungkinan besar kamu pernah mengalami sensasi perih atau asam lambung yang muncul setelahnya. Kedengarannya familiar? Nah, disinilah trik sederhana namun efektif ini berperan. Apa rahasianya? Bubuk kulit telur. Menambahkan sejumput bubuk kulit telur ke dalam kopimu dapat membantu mengurangi keasaman dan rasa pahitnya. Ya, benar.
Metode ini telah digunakan di beberapa daerah selama beberapa generasi dan bukan tanpa alasan. Kuncinya adalah kandungan kalsium karbonat dalam kulit telur yang menetralkan sebagian keasaman kopi. Ini membuat minuman terasa jauh lebih lembut tanpa mengubah rasa aslinya. Kamu hanya butuh sedikit saja, bahkan kurang dari setengah sendok teh, bisa dicampurkan langsung ke filter atau ke dalam kopi yang sudah diseduh. Untuk penderita gastritis ringan atau lambung sensitif, trik ini bisa menjadi solusi alami yang sangat membantu. Contohnya, ibuku adalah pecinta kopi sejati, tapi dulu ia harus selalu menyantap makanan padat bersamaan dengan kopinya agar tidak merasa tidak nyaman. Sejak mulai menambahkan bubuk kulit telur, dia bisa menikmati kopinya tanpa sensasi perih itu lagi. Tentu saja, ini bukan obat ajaib dan tidak menggantikan pengobatan medis untuk masalah pencernaan yang serius. Namun, sebagai bantuan alami dan mudah, ini bisa sangat bermanfaat jika digunakan secara bijak. Selain itu, perubahan kecil ini tak hanya mengurangi keasaman, tetapi juga menambah asupan kalsium secara halus. Bayangkan, kamu menikmati kopimu seperti biasa, tapi sekarang dengan manfaat tambahan untuk tulang, gigi, bahkan kuku. Namun ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi, jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencoba hal baru dalam rutinitasmu. Yang terbaik adalah, metode ini sederhana dan hemat biaya. Banyak orang langsung mengadopsinya setelah mencobanya. Rasa dan tekstur kopi tidak berubah, dan dalam banyak kasus malah terasa lebih enak. Jika kamu pencinta kopi sejati, cobalah trik ini selama beberapa hari dan rasakan perbedaannya. Mungkin kamu akan menemukan cara yang lebih nyaman dan sehat untuk menikmati minuman favoritmu. Ingin tahu cara mengubah bahan alami menjadi resep yang bukan hanya lezat, tapi juga memperkuat sistem imun dan memperbaiki pencernaanmu? Perhatikan baik-baik, karena mengombinasikan kulit telur dengan buah seperti pisang dan apel, ditambah kayu manis, bisa menjadi jawaban yang kamu cari. Kulit telur adalah harta nutrisi tersendiri, tapi saat dicampur dengan bahan kuat lainnya, manfaatnya meningkat berkali-kali lipat. Dengan kombinasi ini, kamu tidak hanya memperkuat tulang, tetapi juga meningkatkan pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, dan menambah energi serta vitalitas. Kenapa bahan-bahan ini? Pisang adalah sumber kalium dan vitamin B6 yang luar biasa. Penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, memperbaiki suasana hati, dan mendukung tidur yang berkualitas. Apel memberi serat dan antioksidan, serta rasa manis dan segar yang membuat campuran ini lebih nikmat. Dan tentu saja, kayu manis memberikan aroma menggoda, sekaligus memiliki sifat anti-inflamasi dan membantu pencernaan. Cara membuatnya sangat mudah. Haluskan setengah buah pisang matang, tambahkan setengah apel parut dengan kulitnya, sejumput kayu manis bubuk, dan 1 hingga 2 sendok teh bubuk kulit telur yang sudah dibersihkan dan diproses. Campurkan semuanya ke dalam yogur alami atau bubur ringan dan siap dinikmati. Resep ini sangat cocok untuk sarapan atau sebagai camilan berenergi di sore hari. Sangat bermanfaat untuk kamu yang sering mengalami sembelit, daya tahan tubuh lemah, atau merasa kurang bertenaga. Namun ingat, ini bukan pengganti makanan utama, melainkan pelengkap yang lezat dan bergizi. Juga merupakan cara mudah untuk menambah kalsium ke dalam diet harianmu. Konsumsilah campuran ini dengan bijak dan perhatikan reaksi tubuhmu. Jika kamu sedang menjalani pengobatan, atau memiliki kondisi seperti diabetes, hipertensi, atau masalah pencernaan, selalu konsultasikan dulu dengan ahli gizi atau doktermu sebelum mencobanya. Ingatlah bahwa alami tidak selalu berarti cocok untuk semua orang. Merawat diri juga berarti bertanggung jawab dan bertanya sebelum mencoba. Berani mencoba resep ini dan memberikan dorongan alami untuk tubuhmu yang bisa membuat perbedaan nyata. Channel ini bertujuan untuk memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informatif dan tidak boleh dianggap sebagai saran pengobatan. Trik sederhana dengan kulit telur ini tidak hanya membantu ribuan orang lanjut usia memulihkan mobilitas dan mengurangi nyeri lutut, tetapi juga didukung oleh temuan medis terbaru yang menyoroti pentingnya makanan tertentu. Agar para lansia bisa berjalan tanpa rasa sakit, itulah sebabnya aku membuat video berikut ini. Klik di sini untuk menontonnya.